Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di tugas presentasi dari kelompok 11 di mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan judul Desa dan Peran Koperasi Unit Desa. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Mugni Sarah dengan NPM 201914501333. Perkenalkan, nama saya Desi Widianti dengan NPM 201914501278. Perkenalkan, saya Muti Larasati dengan NPM 201914501224. Dalam materi ini kami akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian desa, yang kedua dana desa dan prioritas penggunaannya, ketiga badan usaha milik desa atau BUMDes, yang keempat yaitu koperasi unit desa. Untuk yang pertama ada pengertian desa. Secara etimologi, desa berasal dari kata Sangsekerta yaitu desi, yang berarti tanah kelahiran. Dan menurut KBBI, desa itu kampung, dusun, tanah, daerah, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kata kota. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki urusan pemerintahan, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Kesatuan Indonesia. Menurut para ahli, di sini ada penjelasan dari R. Bintarto menyebut bahwa desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Halandif, desa merupakan daerah di mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Sedangkan menurut Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dengan kegiatan ekonomi yang sebagian besar bergerak di bidang agraris, pada tingkat pendapatan rata-rata yang relatif rendah, desa menjadi kurang mempunyai daya tarik bagi sebagian orang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya profesi, yaitu sebagai petani, dan cenderung memilih kota sebagai upaya mendapatkan pekerjaan yang formal. Perilaku tersebut menjadi suatu tren yang biasa sejak Orde Baru hingga era global sekarang ini. Akibatnya, desa menjadi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan skill untuk meningkatkan pembangunan desa itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai desa merupakan suatu wilayah yang berada di daerah pedalaman dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yang mempunyai kegiatan ekonomi agraris, adat tradisional, komposisi penduduk yang homogen serta mempunyai kekuasaan untuk mengatur tata kepemerintahan sendiri. Selanjutnya, dana desa dan prioritas penggunaannya. Dana desa menurut Peraturan Menteri Nomor 297 Tahun 2015 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa dibagi dalam 2 prioritas, yaitu yang pertama, 1. Dana desa untuk pembangunan desa. 2. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, dana desa untuk pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan serta pengelolaan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, serta pengelolaan saluran untuk budaya perikanan, pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Yang ketiga, pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, dapat meliputi pendirian dan pengembangan BUMD, pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung dan bagan ikan, desa wisata, teknologi tempat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Yang keempat, pemanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Alokasi dana didasarkan atas kondisi dan potensi desa, diantaranya dapat meliputi komoditas tambang mineral, bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah. Yang kedua, dana desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, diantaranya dapat mencakup yang pertama, peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Yang kedua, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMD maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lain. Yang ketiga, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. Yang kelima, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Yang keenam, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat, pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Yang ketujuh, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Badan usaha milik desa atau BUMDes. Pada awal bab ini telah diuraikan bahwa desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur tata kepemerintahan sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes menurut PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 81 ayat 1 sampai dengan 4 menguraikan bahwa pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang sekurang-kurangnya memuat bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan bagi hasil usaha atau keuntungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan permodalan, maka PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 79 ayat 3 menyebutkan bahwa permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat.
Adapun kriteria dari BUMDes adalah sebagai berikut. Pertama, badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan modal yang bersumber dari desa 51%. Yang kedua, falsafah bisnis berakar dari budaya lokal. Yang ketiga, bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar. Keempat, keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dari masyarakat melalui kebijakan desa. Kelima, melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa sebagai fasilitator. Keenam, operasional dikontrol oleh BPD, pemerintahan desa dan anggota. Ketujuh, model usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Tujuan pendiri BUMDes adalah A. Meningkatkan perekonomian desa, B. Meningkatkan pendapatan asli desa, C. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, D. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. D. Koperasi unit desa. Koperasi unit desa atau KUD merupakan suatu organisasi ekonomi berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh untuk masyarakat itu sendiri. Pada bagian bab ini akan diuraikan beberapa hal berkaitan dengan revitalisasi KUD atau koperasi secara umum. 1. Dasar pembentukan dan fungsi KUD. Keanggotaan koperasi unit desa merupakan pertama, kelompok ekonomi, anggotanya dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya untuk kepentingan pelayanan dan pembinaan teknis. Kedua, kelompok organisasi, anggotanya dikelompokkan menurut tempat domisilinya supaya memudahkan dalam pembinaan. 2. Tujuan dan peranan KUD. Tujuan peranan unit desa atau KUD adalah mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Dilihat dari fungsinya, koperasi unit desa atau KUD berfungsi sebagai sarana A. Perkreditan, B. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, C. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau hasil industri dari anggota KUD dan warga desa, D. Melaksanakan tugas KUD dengan mengutamakan pelayanan pada anggota dan masyarakat. 3. Multidimensi KUD. Departemen Koperasi UMKM memberikan gambaran untuk melihat koperasi dalam 4 dimensi, yaitu dimensi koperasi sebagai suatu proses metode, program, dan koperasi sebagai gerakan. Yang A, dimensi koperasi sebagai suatu proses. Dimensi pertama ini bahwa koperasi merupakan suatu rentetan perubahan yang mengarah kepada suatu kemajuan. B, dimensi koperasi sebagai metode, yaitu pembinaan dan pengembangan koperasi baik sebagai lembaga maupun sebagai badan usaha yang mengarah pada pembakuan sistem. Dan yang C, dimensi koperasi sebagai program, yaitu pengembangan sektor-sektor usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam perjuangan untuk mempertahankan kehidupannya. Yang D, dimensi koperasi sebagai gerakan, yaitu partisipasi dan pertumbuhan swadaya dari seluruh anggota dan masyarakat koperasi yang pada dasarnya adalah gerakan untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia. Revitalisasi KUD. Tersendatnya program revitalisasi tersebut antara lain A. Masih adanya regularisasi tentang penyaluran sarana produksi pertanian yang mengarah pada mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya tepat diterapkan dalam peroperasian yang memiliki fungsi pelayanan publik seperti KUD. B. Permasalahan tunggakan kredit usaha tani atau KUT sebesar 5,71 triliun yang masih menunggu komitmen sebagai pihak. C. Dukungan sumber daya manusia pengelola KUD sangat lemah dan membutuhkan penyegaran. D. Lemahnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan karena stigma masalah KUD yang membebani KUD. E. Regenerasi SDM yang tidak berjalan. KUD dapat melakukan program revitalisasi secara mandiri, yaitu A. Mengembangkan desa koperasi, B. Mengembangkan skema kredit baru, C. Membangun koordinasi antar organisasi pemerintah, D. Melakukan koordinasi
vertikal dan